Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriansah, dari mahasiswa manajemen bisnis syariah. Bila di sini saya akan membacakan tentang materi mata kuliah ekonomi kreatif. Bila di sini kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ada potensi ekonomi kreatif di Indonesia. Potensi ekonomi kreatif di Indonesia sangat besar dan menjanjikan. Indonesia memiliki keragaman budaya, sumber daya manusia yang melimpah, dan kemajuan teknologi digital yang mendorong pertumbuhan sektor ini secara signifikan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai potensi ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama yaitu ada keanekaragaman budaya sebagai modal dasar. Yang kedua, kontribusi terhadap PDB. Yang ketiga, dukungan teknologi dan digitalisasi. Yang keempat, bonus demografi dan SDM muda. Yang kelima, potensi ekspor untuk produk kreatif. Selanjutnya yaitu ada pemahaman sektor-sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kekayaan budaya yang luar biasa, keberagaman etnis, dan warisan tradisi yang unik, Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang kuat untuk mengembangkan berbagai produk kreatif yang bernilai tinggi. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti kuliner, fashion, kriya, musik, film, animasi, desain, hingga pengembangan aplikasi dan permainan digital. Ke-17 subsektor ekonomi kreatif yang telah ditetapkan pemerintah menunjukkan betapa luasnya ruang bagi masyarakat untuk berkarya dan berinovasi. Selanjutnya ada pemahaman manajemen bisnis kreatif. Manajemen bisnis kreatif adalah proses pengelolaan usaha yang berfokus pada penciptaan, pengembangan, dan pengomersialan ide-ide kreatif sebagai produk atau layanan yang bernilai ekonomi. Berbeda dengan manajemen bisnis konvensional yang biasanya lebih menekankan pada efisien operasional dan produksi massal. Manajemen bisnis kreatif mengedepankan inovasi, keunikan, dan nilai estetika dalam setiap proses bisnisnya. Selanjutnya ada pemahaman pemasaran dan promosi produk kreatif. Pemasaran dan promosi produk kreatif adalah proses strategis untuk mengenalkan, menarik minat, dan membangun nilai terhadap produk berbasis kreativitas agar dapat diterima dan dikonsumsi oleh pasar. Dalam konteks ekonomi kreatif, pemasaran tidak hanya sekedar menjual produk, tetapi juga menyampaikan cerita, identitas, dan keunikan dari karya tersebut agar memiliki nilai emosional dan estetika di mata konsumen. Selanjutnya ada pemahaman pariwisata kreatif. Pariwisata kreatif adalah bentuk pengembangan pariwisata yang tidak hanya berfokus pada objek wisata atau keindahan alam, tetapi juga mengedepankan pengalaman budaya, partisipasi aktif wisatawan, dan kreativitas masyarakat lokal. Dalam pariwisata kreatif, wisatawan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga terlibat langsung dalam aktivitas yang mencerminkan nilai budaya dan kreativitas suatu daerah, seperti belajar membatik, mengikuti kelas memasak makanan tradisional, membuat kerajinan tangan, hingga mengikuti pertunjukan seni. Selanjutnya ada pemahaman pengembangan produk kreatif. Pengembangan produk kreatif adalah proses menciptakan, mengolah, dan menyempurnakan suatu produk yang berbasis pada ide, inovasi, dan ekspresi kreatif untuk menghasilkan nilai ekonomi, budaya, maupun estetika. Dalam konteks ekonomi kreatif, produk yang dikembangkan tidak hanya dinilai dari fungsinya, tetapi juga dari keunikan, orisinalitas, cerita di baliknya, serta kemampuan dalam menciptakan pengalaman atau emosi bagi konsumen. Selanjutnya, pemahaman regulasi dan kebijakan ekonomi kreatif. Pemahaman regulasi dan kebijakan ekonomi kreatif mengacu pada pemahaman terhadap aturan, undang-undang, dan kebijakan strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung, mengatur, dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, regulasi dan kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi para pelaku kreatif agar dapat berkarya, berinovasi, dan bersaing secara sehat di pasar lokal maupun global. Selanjutnya, pemahaman teknologi dalam ekonomi kreatif. Teknologi dalam ekonomi kreatif merujuk pada penggunaan berbagai inovasi teknologi digital dan perangkat lunak untuk mendukung proses penciptaan, produksi, distribusi, dan pemasaran produk atau layanan kreatif. Teknologi berperan sangat penting dalam mempercepat inovasi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi dalam sektor yang berbasis ide dan kreativitas ini.
Selanjutnya ada ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana negara-negara berinteraksi secara ekonomi di tingkat global. Fokus utamanya adalah pada perdagangan internasional, barang dan jasa, aliran modal, investasi luar negeri, serta kebijakan ekonomi yang mempengaruhi hubungan antar negara. Ekonomi internasional juga membahas bagaimana pasar global bekerja, bagaimana negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatifnya, serta bagaimana dampak globalisasi terhadap perekonomian domestik. Selanjutnya ada pemahaman peran komunitas lokal dalam ekonomi kreatif. Peran komunitas dalam ekonomi kreatif sangat krusial karena mereka merupakan akar utama sumber ide, budaya, dan produksi karya kreatif yang khas dan autentik. Komunitas lokal tidak hanya sebagai pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga sebagai penjaga nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang menjadi pondasi kekayaan ekonomi kreatif di suatu daerah. Selanjutnya yaitu ada pemahaman etika dan tanggung jawab sosial pada ekonomi kreatif. Etika dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi kreatif adalah prinsip-prinsip moral dan kewajiban sosial yang harus dijalankan oleh pelaku ekonomi kreatif dalam menciptakan, mengelola, dan memasarkan produk atau jasa kreatif mereka. Karena sektor ini sangat berkaitan dengan budaya, identitas, dan komunikasi komunitas, aspek etika dan sosial menjadi sangat penting agar usaha kreatif tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat positif dan tidak merugikan masyarakat luas. Baik, mungkin itu saja pembacaan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.